Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu kembali dengan aku Darti Sriani, NIM 2020333059. Aku mahasiswa PGSD Universitas Muria Kudus kelas 6B. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perspektif global dilihat dari visi ekonomi. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa sih ilmu ekonomi itu. Ekonomi merupakan sebuah studi ilmu yang mengkaji bagaimana orang perorangan dan kelompok-kelompok masyarakat dalam menentukan pilihan. Nah, dalam menentukan pilihannya tersebut, manusia mempunyai keinginan-keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan keinginannya tersebut yang tidak terbatas, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya tidak tersedia secara bebas. Karenanya, sumber daya ini sangat langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang atau hari ini dan penggunaan hari esok atau di masa yang akan datang. Berdasarkan konsep tadi, pembahasan ilmu ekonomi memiliki beberapa aspek-aspek. Yang pertama, menentukan pilihan. Yang kedua, keinginan yang tidak terbatas. Yang ketiga, persediaan sumber daya yang sangat terbatas dan bahkan ada yang langka. Yang keempat, kegunaan alternatif sumber daya. Dan yang kelima, penggunaan hari ini dan hari esok. Dari aspek-aspek yang telah dijelaskan tersebut, sangat jelas bahwa perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini ataupun hari yang akan datang. Sedangkan apa yang diperspektifkan terutama berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas, persediaan sumber daya itu terbatas bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Perspektif keesok hari atau masalah yang akan datang di masa depan terkait dengan luas pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi, kebutuhan yang cenderung tidak terbatas kuantitasnya, dan akhirnya persediaan sumber daya yang terbatas bahkan langka, sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan kecenderungan kebudayaan. Menurut Lembaga Kependudukan Dunia, telah terjadi peristiwa penting dengan tercapainya angka 5 miliar jumlah penduduk dunia. Selanjutnya, berdasarkan lembaga yang sama, penduduk dunia bertambah 1 juta tiap 4 atau 5 hari. Nah, angka-angka itu menunjukkan betapa cepatnya pertumbuhan penduduk di dunia. Hal tersebut menjadi landasan perhitungan pertumbuhan kebutuhan manusia. Ketidakterbatasan kebutuhan itu tidak semata-mata didasari oleh keinginan yang tidak terbatas, namun juga dilandasi oleh pertumbuhan yang mau tidak mau harus dilayani oleh persediaan dan peningkatan produksi. Nah, semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan juga akan semakin meningkat. Sehingga sumber daya alam akan sangat terbatas karena digunakan terus-menerus setiap hari. Akibatnya, timbullah kesenjangan sosial yang sifatnya bukan lokal atau regional saja, melainkan telah menjadi masalah global. Di sini dituntut kiat-kiat ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara konsumsi dari satu pihak dan diproduksi di lain pihak.
salah satu pihak itu bagaimana kemajuan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupaya mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Apabila kita amati kehidupan kita sehari-hari atau segala kegiatan kita tidak terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan di suatu lingkungan sekitar yang rusak serta terkuras oleh penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, masalah ini bukan merupakan masalah lingkungan dan perekonomian yang hanya terjadi secara lokal atau regional saja, melainkan telah menjadi masalah dunia dan masalah global. Misalnya saja, seperti kondisi kita saat ini atau kondisi atau masa COVID-19. Pada saat itu, marak-maraknya kasus COVID-19 membuat segala kegiatan sehari-hari mulai dari sektor pendidikan, pariwisata, ekonomi, dan masih banyak sektor lainnya. Semua kegiatan tersebut dilakukan secara daring atau secara online dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Nah, hal ini membuktikan bahwa teknologi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Masalah lain yang saat ini terjadi yaitu adanya peperangan antara Rusia dan Ukraina. Kita tahu bahwa negara Rusia merupakan penghasil gas alam yang terbanyak atau salah satu penghasil gas alam yang terbanyak di dunia. Nah, akibat dari adanya peperangan tersebut, harga gas alam menjadi mahal dan meningkat, sedangkan ketersediaan sumber daya gas alam tersebut semakin berkurang karena semakin dimanfaatkan oleh manusia, terutama bagi negara Rusia untuk memenuhi kebutuhan perangnya. Nah, dari masalah-masalah tersebut dapat kita simpulkan bahwa kondisi global ini penuh dengan kesenjangan, masalah, dan tantangan baik dari sektor ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun lingkungan. Pengembangan dan pembinaan akhlak menjadi kunci penyelamat kehidupan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, untuk menghadapi perspektif global, ekonomi berupaya perekonomian pasar bebas, beralihnya kawasan ekonomi maju dari Atlantik ke Pasifik, dan kebangkitan ekonomi Asia Afrika. Kita sebagai bangsa Indonesia wajib siap mental dengan akhlak yang tinggi. Apabila tantangan global di bidang ekonomi tidak akan kunjung reda. Penyediaan sumber daya manusia generasi muda Indonesia menghadapi abad ke depan dengan arus globalnya wajib dirintis sedini mungkin. Dengan sikap mental wira swasta harus menjadi sumber daya manusia yang menantang. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video vlog kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan tentunya bagi saya juga. Mohon maaf apabila ada salah kata saya dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa lagi pada video vlog selanjutnya. Tetap semangat, belajar dan jaga kesehatan. See you guys.